Salawat serta salamnya Allah untuk junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah, reformi sejati Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umatnya semoga kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebuah kebahagiaan dan mungkin sebuah keberuntungan kita bisa hadir pada acara kajian Magnet Rezeki pada pagi hari ini. Semoga hadirnya kita semua senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita lebih baik ke depan. Untuk itu langsung saja kepada beliau Ustadz Puji, waktu dan tempat kami aturkan secukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya Bapak Ibu semuanya? Coba mak kesini semua, ibu-ibu merapat kesini, gak apa-apa ya. Saya mau lihat senyumnya ahli surga seperti apa ini ya. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, di hari Ahad ini, kita sama-sama berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim, bertatap muka dalam rangka kita mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pulang dari sini akan mendapatkan keberkahan dari Allah dan mendapatkan keajaiban-keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu semua yang hadir di sini, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Nah, biasanya gimana ya? Biasanya kalau orang magnet rezeki itu harus gimana? Walaupun kajian tapi tetap semangat. Semangatnya gimana? Ya, kalau saya tanya apa kabar hari ini Bapak Ibu, jawabnya apa? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Ya, bisa nggak? Coba, saya mau coba dulu nih. Karena apa sih? Supaya awalnya kita diawali dengan semangat. Ya, nanti ketika kita sudah bersemangat, energi kita banyak, energi kita yang masuk ini akan menjadi energi positif, sehingga pulang kita itu akan mendapatkan keajaiban-keajaiban dari Allah. Ya, amanah lunas, ya, terus apa namanya? Yang punya cita-cita nanti dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat kita yakin dengan ilmu Allah ini, bahwa ini bukan ilmunya Ustaz Nas, bukan ilmunya saya, tapi ini ilmunya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi wasilah beliau yang menciptakan ilmu ini, sehingga apa? Banyak orang tertolong dengan mempraktekkan ilmu ini, gitu. Ya, oleh karena itu apa? Kita diawali dengan semangat, ya. Tapi harus senyum juga. Nggak boleh cemberut. Orang makan rezeki nggak boleh cemberut. Karena apa? Cemberut itu, kalau cemberut itu akan jauh dari rezeki. Ya, senyum. Karena apa? Senyum itu ibadah. Ya, saya tanya apa kabar hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Dasarnya tetap emas, ya, gitu. Tapi nggak apa-apa ya, namanya kajian ya. Tapi kalau seminar itu harus bisa loncat-loncat ya, kalau seminar. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu semuanya, hadirnya kita di sini menjadi undangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Orang yang hadir di acara ini orang yang dipilih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya,
Insya Allah yang dari jauh juga menyaksikan, yang dari Cilacap, Purwokerto, Purbalingga yang menyaksikan acara ini. Oleh karena itu apa? Acara ini saya akan buat live YouTube supaya apa? Yang jauh, yang tidak bisa hadir, insya Allah bisa menyaksikan. Dan insya Allah dari Jepang pun, ya, dari Jepang ini menyaksikan acara hari ini. Mudah-mudahan ya teman-teman kita yang tidak bisa hadir, kita doakan mudah-mudahan dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin keluarganya sedang kurang sehat, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak urusannya, yang punya persoalan, mudah-mudahan persoalannya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlebih dahulu saya mau tanya dulu Bapak Ibu semua, sudah mengenal ilmu magnet rezeki belum? Halo? Sudah belum? Belum. Coba yang belum angkat tangan, yang belum. Enggak usah malu yang belum. 1, 2, 3. Bapak-bapaknya? Ya, belum ya. Sudah pernah ikut yang apa? Yang offline atau yang online? Yang online. Siapa yang online? Ikut online semua, ya. Yang offline belum. Sudah. Di mana Ibu? Di Jogja ya. Alhamdulillah di Jogja ya. Nah, selama mengikuti channelnya Ustadz Nasrullah, sudah belum ada yang mendapatkan keajaiban dari Allah? Coba angkat tangan yang dapat, yang sudah dapat. Siapa itu? Ibu Rofiqah, coba Ibu sini deh, Ibu Nur. Ibu Nur coba apa namanya? Kasih semangat teman-teman dulu supaya apa? Teman-teman ini bersemangat mengikuti ilmu magnet rezeki. Testimoninya seperti apa sih ketika mempelajari ilmu magnet rezeki terus mendapatkan keajaiban? Keajaibannya apa? Apa mendapatkan pajero, kan gitu loh. Apa yang lain gitu loh. Ya, ini kita dengarkan sebelum sebelum kajian kita mulai, kita dengarkan Ibu Nur Rofiqah yang ya sini Ibu, agak sini. Nah, kita dengarkan ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, perkenalkan saya Nur Rofiqah dari Kemiri, dan saya mengikuti magnet rezeki pertama ikut Ustadz Nasrullah dulu di Jogja, dan sama Ustadz rezeki 2 kali ini. Dan alhamdulillah saya setelah ikut kajiannya Ustadz Nasrullah itu sebenarnya di Jogja, saya sekeluarga dapat berapa kali keajaiban. Yang pertama, alhamdulillah anak saya diterima di Pondok Takfir. Itu suatu rezeki, karena saya yakin teman-teman semua pengen punya anak takfir, dan itu memang harus itu kalau Allah kan pun kaya pun apa yang beliau katakan pasti langsung dikabulkan ya. Kalau kita kan butuh mendekat sama Allah SWT, dan apa yang dikatakan nanti yang disampaikan Ustaz Uji itu memang kita harus betul-betul ikhlas berdoa memohon kepada Allah supaya doa kita dikabulkan. Yang pertama, alhamdulillah anak saya diterima di Pondok Takfir, dan waktu itu anak saya targetnya 6 tahun, tapi alhamdulillah 3 tahun selesai ya. Terus yang kedua, alhamdulillah anak saya juga diterima di Pondok Takfir lagi. Waktu itu cadangan, karena di Pondok, karena Al-Quran itu memang masih luar biasa, saingannya banyak sekali. Dan alhamdulillah saya betul-betul pasrah apa yang disampaikan Ustadz Uji, Ustadz Nasrullah, saya betul-betul senang pasrahkan Allah. Dalam alhamdulillah anak saya juga diterima di pesantren, karena prinsipnya anak itu aset yang paling berharga. Jadi yang pertama yang saya minta itu anak-anak. Saya itu baru rezeki yang lainnya ya, karena rezeki yang paling berharga itu adalah anak. Dan yang lainnya yaitu kaitan dengan rezeki yang wujudnya uang ya. Dan alhamdulillah beberapa kali saya dapat keajaiban, karena saya sudah berusaha meninggalkan riba ya Bu. Dan alhamdulillah Allah mengabulkan. Walaupun keluarga saya mungkin dulu awal suami saya masih senang kecimpung dengan riba, karena kerjaannya harus modal yang kalau kita nggak punya ya harusnya kita perbankan ya, karena kalau jumlah banyak utang siapa ya, akhirnya ke bank. Kalau saya ikuti, saya sering ikut, setiap saya galau, saya saya mau mohon pada siapa Pak Allah, dan saya langsung nyetel saya buka YouTube-nya Ustaz itu, alhamdulillah malam saya berdoa, dan alhamdulillah keajaiban itu
Saya betul-betul nangis waktu itu, karena waktu itu anak saya sama suami saya sudah pergi ke dealer ya, mau ngambil mobil. Kan otomatis kalau ke dealer kan kita langsung angsuran ya ibu. Saya betul-betul ya Allah, saya betul-betul sudah mau keluar dari riba. Tapi kenapa kok suami sama anak saya kok masih pergi ke dealer? Anak saya katanya, ibu aku mau menghadiahkan bulan kelahiran ibu, mau saya hadiahkan mobil. Tapi aku nggak butuh mobil, saya butuh ketenangan. Tapi anak saya sama suami saya waktu itu tetap pergi ke dealer. Dan saya mohon, saya meminta pada Allah waktu itu, saya hanya rasa sama teman saya langsung tanya, kurang berapa uangnya Bu Nur? Waktu saya mau beli tapi kurang 150 juta. Teman saya langsung tanya, saya minta nomor rekeningnya ibu. Langsung ditransfer waktu itu, menit itu, detik itu langsung dikasih 150 juta. Saya buka astagfirullah, saya langsung sujud ya Allah, di 150 juta ya ibu dipinjamkan tanpa agunan, tanpa surat perjanjian. Saya nyampe ya Allah. Dan selang itu berapa bulan, suami saya juga mau ada proyek lagi, butuh dana 100 lagi. Suami saya waktu itu juga mau ke bank lagi. Waktu itu ke bank lagi, terus saya sama suami saya, Mas kasih kesempatan saya carikan teman, siapa tahu teman saya ada. Dan alhamdulillah ibu, saya juga rasa sama teman ya. Ini saya ceritakan, teman saya langsung kurang piro Bu, saya hari ini saya butuh uang 100. Teman saya nggak langsung transfer 100 juta ibu. Saya ya Allah, Masya Allah, buatan Allah luar biasa. Inilah yang diajarkan di Manhattan sendiri ibu. Jadi kalau kita yakin kepada Allah, pasti kemudahan-kemudahan itu ada. Dan ini alhamdulillah sekarang di Purworejo sudah ada Ustadz J. Dan saya juga baru tepang beliau kemarin Februari ada di Dargo ya. Dan semoga teman-teman yang di sini nanti mendapatkan keajaiban-keajaiban ibu-ibu. Dan keajaiban itu kalau nanti akan disampaikan Ustadz J. Kalau saya alhamdulillah itu ada beberapa kali keajaiban. Yang pertama tentang anak-anak, yang kedua keajaiban karena saya betul-betul mau hijrah dari riba. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya sudah tidak kenal dengan perbankan lagi sama suami saya. Dan suami saya sudah saya ajak, saya rangkul, dan alhamdulillah suami saya sudah mau. Dan alhamdulillah kami keluarga sudah mengikuti Ustadz Nas. Kami sudah kami sudah berusaha tidak ke perbankan lagi. Kalau ada masalah dengan keuangan, kita minta sama Allah, pasti Allah beri kemudahan. Kata yang saya sampaikan, terima kasih, semoga bermanfaat buat saya dan buat teman-teman. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah tadi sudah mendengarkan kita testimoni dari Ibu Nur Rofiqoh. Mudah-mudahan kita bisa sama dengan beliau, yang ujung-ujung dapat 100 juta. Woi, pingin gak tuh Bu? Pingin apa pingin banget? Pingin banget ya. Oke, kita mulai ya. Kita di Magnet Rezeki, perkenalkan dulu Bapak Ibu semuanya ya. Ini profil singkat saya, yang belum tahu, yang belum kenal siapa saya, biar tahu. Bapak sini bisa merapat ke sini semua, nggak apa-apa. Nah, kalau yang sudah tahu, ya nggak apa-apa. Kita ini ya, kita ulangin lagi. Ini profil singkat saya. Saya namanya ini siapa sih? Nama saya ini ada 3 Bu. Ya, nama saya ada 3. Berarti KTP-nya 3 dong Ustaz? Enggak, KTP-nya tetap 1. Ya, namanya 3. Makanya saya biasanya kalau di KTP saya namanya Zainal Rahman Bu. KTP saya Zainal Rahman. Nah, kalau Arabnya ya itu kan nyambung semua, Zainur Rahman. Nah, itu Arabnya. Ada yang manggil saya Ustaz Zainur Rahman, ada yang manggil saya Ustaz Uje. Makanya saya bingung, Ustaz Uje ini julukan dari mana? Tiba-tiba ujung-ujung banyak orang yang memanggil dari Jakarta, Lampung, ya sampai Pulau Jawa. Ini manggilnya terkenalnya Ustaz Uje. Begitu juga dengan Ustaz Nas. Ustaz Nas itu manggil saya apa? Ustaz Uje taunya itu ya. Dan alhamdulillah saya lulusan Pondok Pesantren Bustanul Muta'alimin di daerah Banten. Awal pertama kali saya mondok pesantren di sana di tahun 98 itu. Saya menimba ilmu ya di sana. Akhirnya saya lulus, langsung saya meneruskan di pondok pesantren yaitu Darut Tauhid Purworejo Pak Kiai Toyful. Tetapi saya walaupun
murid Kiai Thaiful berbeda dengan yang lainnya. Kok bisa Ustaz? Bisa, karena apa? Ya mungkin yang jadi trainer ya saya doang, yang lainnya jadi mubalek semua, gitu ya. Lalu saya di pondok pesantren ini saya khususkan mengambil Quran, ya. Saya mengambil Quran, menghafal Quran, ya. Dan alhamdulillah ketika saya di tahun 2005 terus saya lulus dari pondok pesantren beliau, saya merantau ke Depok dan begitulah saya bertemu dengan Ustadz Nasrullah dan sama-sama kita membangun pondok pesantren, membesarkan pondok pesantren beliau sampai saat ini. Ya, pondok pesantrennya beliau itu sudah banyak mencetak anak-anak hafal Al-Quran. Itu, pengen nggak Bu? Anak-anaknya hafal Quran, ya. Tapi apa? Ini kita mendidiknya ini harus apa? Luar biasa, ya, luar biasa banget. Itu. Lalu saya menjadi pengasuh pondok pesantren Khairul Razikin, ya, yang dipimpin Ustadz Nasrullah langsung. Saya setiap hari 24 jam di pondoknya beliau, ya, mengasuh anak-anak santri bersama istri saya di sana, mencetak anak-anak generasi Qurani dan alhamdulillah yang lulusan dari sana itu sudah berapa kali yang sudah menghafal Al-Quran 30 juz, gitu. Dan lalu saya menjadi founder terapi istighfar. Ya, kalau di sini saya belum terlalu ini ya, kajian terapi istighfar saya, tetapi kalau di daerah Lampung, Jakarta itu sudah mulai, ya, sudah mulai sering kita lakukan kajian-kajian terapi istighfar. Terapi istighfar itu apa sih? Menyelesaikan persoalan demi persoalan, ya, dengan istighfar, ya, mengobati penyakit dengan istighfar, ya, gitu. Karena apa? Ada dalilnya, ada hadisnya yang mengatakan apa? Ketika kita beristighfar, Allah akan kasih obat buat kita. Obat apa? Obat galau. Kalau kita galau, banyakin istighfar, Bapak Ibu. Kalau kita hidupnya kurang senang, banyakin istighfar. Kalau kita misalkan belum punya anak, banyakin istighfar. Insya Allah nanti Allah akan kasih anak buat kita. Itu. Lalu saya menjadi trainer magnet rezeki, diasuh langsung oleh Ustadz Nasrullah. Alhamdulillah saya mengikuti menjadi trainer ini tidak mudah sebenarnya, ya, tidak mudah dengan perjalanan yang panjang Bapak Ibu. Kalau kita diukur dengan materi, udah jutaan saya harus mengeluarkan materi, tetapi alhamdulillah ketika saya mendekat dengan beliau, sama sekali saya tidak pernah mengeluarkan sepeser pun uang sama sekali. Dan alhamdulillah bisa menjadi trainer magnet rezeki itu. Lalu saya pimpinan pondok pesantren Darul Tahsin Lampung, ya, di tahun 2020. Terus tahun berapa saya kembali lagi ke sini dan sampai sekarang alhamdulillah masih berdiri itu pondok, ya, itu. Lalu saya menjadi apa? Pimpinan tour and travel. Ya, di sini saya tidak sebutkan travelnya, tetapi insya Allah bisa menjadi wasilah kita juga untuk berangkat ke tanah suci. Nah, ini keluarga saya Bapak Ibu, ya. Ini istri saya. Udah kenal istri saya belum? Ya, istri saya di belakang itu, di belakang istri saya ngikut. Ya, itu anak saya. Kenapa saya bisa membangun pondok ini? Awalnya ini kita membebaskan lahan 1 hektar selama 2 minggu, Pak. Ya, selama 2 minggu dalam jumlah rupiahnya berapa? 200 juta. Itulah hanya saja. Ya. Nah, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah, Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu apa? Menjadi CTMR di magnet rezeki itu harus mendapatkan keajaiban-keajaiban yang banyak baru dia bisa menjadi CTMR. Nah, ketika perjalanan saya di sini, saya membangun pondok pesantren, membebaskan lahan ini, tidak punya uang sepeser pun Bapak Ibu. Ini tidak punya uang, tapi alhamdulillah berkat saya merasa diri saya paling yakin kali ya. Saya ujung-ujung saya kumpulkan teman-teman yang ada di Lampung. Yuk kita bangun pondok pesantren tahfidz Quran yuk. Terus uangnya di mana Ustaz? Uangnya kita cari-cari nanti.
cari-cari gimana, gak gampang Ustaz. Pas lagi corona Bapak Ibu, ya, ketika corona itu sangat luar biasa, kita mendapatkan uang di sana itu sangat luar biasa itu. Nah, alhamdulillah qadarullahnya apa? Saya memberanikan diri, merasa sok kaya, saya nawar-nawar tanah Bapak Ibu di sana. Saya tawar tanah yang ada di sana, saya bilang ini tanah ini berapa, dijual nggak? Dijual Ustaz. Buat apa? Pondok pesantren. Harganya berapa? 300 juta. Wow, keren, saya bilang. Akhirnya saya tawar lagi. Ada teman yang menawarkan tanah, tetapi tanahnya itu di belakang, ya, bukan di depan. Dengan harga berapa? Dengan harga kurang lebih 150 juta. Tapi saya bilang sama teman saya nggak mau tanah ini. Karena apa? Ini tanah posisinya di belakang, maunya saya di depan. Saya mau tanah yang ini, ya. Makanya di magnet rezeki, apa yang kita ucapkan, apa yang kita ingatkan, dan apa yang kita angan-angan, insya Allah akan terjadi. LOP kita bekerja. Nah, nanti bertahap kita mempelajari LOP, Law of Projection, yaitu apa? Apa yang kita pikirkan akan terjadi dalam kehidupannya nyata kita. Ini. Dan alhamdulillah dalam tempo 2 minggu ini saya mendapatkan tanah. Akhirnya tanah yang di depan ini tidak dijual tadinya, ya. Terus saya pergi ke Tangerang, tiba-tiba tanah yang di depan itu ditukar sama tanah di belakang. Tetapi tanah yang di belakang ini kan maju ke depan. Nah, harus nambah uang 50 juta Bapak Ibu. Tetapi alhamdulillah saya suruh mendepekkan uang 50 juta, nggak punya duit itu. Karena apa? Merasa diri kita paling wah punya duit nih. Tiba-tiba apa? Alhamdulillah saya yakin pertolongan Allah, apapun yang kita bentuk, apapun yang kita niatkan, insya Allah akan tolong. Gitu. Ya, tiba-tiba ujung-ujung ada orang yang baru kenal saya, Ustaz, pakai aja uang 50 juta. Karena uang saya ini nggak dipakai, 50 juta nggak dipakai, Bu. Oh, uang 50 juta nggak dipakai. Kalau jenengan 1 juta dipakai nggak? Dipakai. Ini orang hebat sekali. Saya bilang 50 juta nggak dipakai uang Ustaz, udah pakai aja uang saya untuk DP-in tanah, untuk nyelamatin tanah. Tiba-tiba apa? Dipakai sama saya pakai 50 juta ini untuk DP tanah. Tapi saya sama teman-teman berpikir lagi, gimana cara kembaliinnya? Itu 50 juta kita dipinjamkan, 150 juta kita masih harus kita cicil, harus kita bayar. Sedangkan orang yang punya tanah ini harus cepat-cepat bulan Agustus itu harus bisa bikin rumah dia. Waduh, bingung kita. Akhirnya alhamdulillah, apapun niat kita, tujuan kita, Allah yang bantu. Ternyata ketika 2 minggu itu uang di dalam rekening yayasan kami alhamdulillah tidak pernah putus Bapak Ibu. Ada yang transfer 10 juta, ada yang transfer 5 juta, ada yang akhirnya dalam tempo 2 minggu ini tanah lunas. Alhamdulillah. Tidak ada yang tak mungkin bagi Allah. Asalkan kita yakin. Lalu apa? Set plan ini harganya berapa? 300 juta. Set plannya berapa? 300 juta. Tetapi digratiskan sama teman kami juga. Udah gak usah dibayar, sedekah aja berapanya, sanggupnya. Nah, lalu bangunan ini berapa jumlah totalnya? 11 miliar. Wow, 11 miliar duit dari mana kalau dipikir-pikir. Tetapi Allah itu maha kaya. Kita nggak usah khawatir Bapak Ibu, ya. Yakin kita bisa bangun. Alhamdulillah berdiri ini pondok. Semakin terus berdiri sampai saat ini pun masih terus pembangunan. Dan alhamdulillah tahun ini saya juga akan meletakkan batu pertama nanti di Ketawang, yaitu apa? Akan membuka pondok pesantren khusus lansia buat bapak dan ibu. Nah, itu ya. Makanya nanti di sini saya akan bangun pondok pesantren lansia, insya Allah mohon doanya. Mudah-mudahan diperlancar sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang masuk ke konsep dasar magnet rezeki Bapak Ibu. Persiapkan kosongkan gelasnya sehingga kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa ini. Oke, saya masuk di dalam materi, yaitu di mana letak kebahagiaan kita Bapak Ibu. Halo.
Halo. Sekarang saya tanya, letak kebahagiaan kita di mana Bapak Ibu? Selama ini kita hidup nih di dunia, ya. Letak kebahagiaan kita di mana sih? Di mana? Letak kebahagiaan saya ya di rumah sama anak-anak Ustaz. Letak kebahagiaan saya ya ketika saya lagi ngajar, saya bahagia mendapatkan murid-murid yang cerdas, misalkan seperti itu. Nah, sekarang kita bahas rezeki. Setiap hari kita butuh rezeki nggak Bu? Butuh nggak? Butuh ya. Rezeki itu kita ibaratkan kupu-kupu. Rezeki kita ibaratkan apa? Kupu-kupu. Setiap hari yang kita cari, setiap hari kita keluar dari rumah yang kita cari apa? Apa Bu? Rezeki. Tetapi rezeki ini kita ibaratkan hari ini rezeki itu kupu-kupu. Setiap hari pagi kita keluar rumah, kita pulang sore, yang kita cari itu kupu-kupu atau rezeki. Ya, rezeki kita ibaratkan kupu-kupu. Ini harus ini dulu, harus konsentrasi supaya kita paham. Ya, ini konsep dasarnya. Kalau kita mendapatkan magnet rezeki, mendapatkan keajaiban, kita harus paham tentang konsep dasar magnet rezeki. Rezeki kita ibaratkan kupu-kupu. Setiap hari kita keluar dari rumah yang kita cari apa? Kupu-kupu. Nah, rezeki itu ibarat kupu-kupu. Setiap hari kita bekerja yang kita cari apa? Kupu-kupu. Setiap hari kita kumpulkan kupu-kupu, kita tangkepin itu kupu satu, masukin ke dalam sangkar. Satu, masukin ke dalam sangkar. Lalu sudah tercapai 1000 kupu-kupu dalam sangkar, kita buka pintunya. Lalu kita ambil satu, bermain dengan salah satu kupu-kupu. Apa yang ada dalam perasaan kita semua? Kenapa? Bahagia. Bahagianya di mana? Bisa punya, takut lepas. Kalau Pak Ustadz ini bilang bahagia, ya nggak apa-apa, bahagia dikeluarkan semua kupu-kupunya, ya. Pintunya dibuka, terus satu kupu-kupu kita mainkan. Kita khawatir, ada rasa khawatir dalam diri kita, takut yang selama ini kita dapatkan, yang selama ini kita cari, kita kumpulkan, takut hilang. Betul nggak? Halo, betul nggak? Setiap hari kita cari rezeki, kita kumpulkan, kita khawatir rumah kita dibobol maling, rumah kita khawatir dicuri orang, mobil kita khawatir diambil orang. Betul nggak? Mobil itu ibarat kupu-kupu. Ya, customer kita diambil sama orang, khawatir kita. Karena apa? Kita bermain dengan salah satu kupu-kupu. Ya, kita sudah ciptakan banyak kupu-kupu dalam sangkar, kita main salah satu, tiba-tiba apa? Perasaan kita galau, gelisah, nggak tenang. Padahal harta kita banyak, uang kita banyak, rumah kita mewah, ya, mobil kita uang-uang, ya, tapi apa? Kita merasa hidup kita nggak tenang, khawatir. Khawatir apa? Kita banyak pelanggan, kita customer kita banyak, tapi apa? Hidup kita khawatir. Khawatir apa? Khawatir customer kita diambil orang, khawatir rumah kita dicuri orang, khawatir yang lain rezeki kita diambil sama orang. Betul nggak? Setiap hari kita berpikir seperti itu Bapak Ibu. Betul nggak? Halo? Ya, setiap hari kita begitu kita. Makanya apa? Rasa khawatir dalam tubuh kita, dalam diri kita apa? Kita terus dihantui rasa ketakutan karena kita apa? Kita sedang bermain satu kupu-kupu. Nah, lalu pendidikan di Indonesia mengajarkan kita untuk menangkap kupu-kupu. Sekarang siapa yang guru di sini? Yang jadi guru siapa? Angkat tangan. Ibu guru ya. Guru SD, SMP, SD, IT, TK. Oh, kalau TK ya nggak apa-apa, ya sama aja TK. Nah, biasanya Bapak Ibu, pendidikan di Indonesia mengajarkan kita untuk menangkap kupu-kupu. Hei, nak, kamu belajar yang rajin ya, nanti kamu masa depan kamu enak, kamu dapat kerjaan yang bagus, kamu menjadi orang kaya. Betul nggak? Betul nggak? Yang kita tanamkan seperti itu guru-guru semua di Indonesia. Betul nggak?
bagaimana caranya bisa menciptakan anak-anak kita menjadi anak yang bahagia. Bukannya bahagia itu kita disuruh sama guru-guru kita dari zaman dahulu, suruh sekolah menjadi orang pintar supaya kita apa? Bisa mengejar kupu-kupu. Betul kan? Bagaimana caranya kita mencari rezeki yang banyak? Kalau kita rezeki kita banyak, makanya sekolahnya yang pintar, nah. Betul kan? Nah, ini lalu untuk apa kita belajar rajin supaya dapat nilai bagus? Betul kan? Belajar yang rajin, nah, nanti nilai kamu bagus loh. Nanti kalau nilai kamu bagus, kamu dapat kuliahan yang bagus. Nanti kalau kamu kuliah yang bagus, kamu bisa masuk ke Astra sana, Honda, misalkan begitu. Kamu gajinya enak loh, gede, betul nggak? Anak kita ditekan seperti itu, ya, supaya anak kita mendapatkan rezeki yang banyak. Bagaimana caranya anak kita supaya mendapatkan rezeki banyak? Akhirnya anak kita ditekan suruh belajar yang rajin. Nggak boleh main, belajar. Pokoknya kamu belajar dan belajar dan belajar. Itu. Lalu apa? Di sini terus supaya bisa kuliah di kampus yang bagus. Ini yang kita tanamkan sama anak kita, betul nggak? Betul nggak, Bu? Halo. Nah, kamu pengen kuliah di UGM nggak? Pengen, tapi belajar yang rajin. Betul nggak? Itu yang ditanamkan sama kita, sama anak-anak kita, betul nggak? Ya. Terus apa lagi? Terus supaya dapat pekerjaan yang bagus. Kalau kamu nggak sekolah, kamu nanti hidup kamu susah, betul nggak? Ya. Ini yang kita tanamkan sama anak-anak kita, Bapak Ibu. Selama ini kita takutkan anak-anak kita dengan seperti itu. Padahal banyak orang yang tidak sekolah bisa mendapatkan rezeki berlimpah, betul nggak? Berarti jaminan nggak sekolah? Ya jaminan juga, ya, itu, ya. Tetapi jangan kita tanamkan seperti itu sama anak kita. Terus apa lagi? Terus supaya bisa nikah. Nanti kamu kalau sekolah yang rajin, dapat rezeki banyak, bisa beli mobil mewah, bisa beli rumah yang megah. Nanti kamu banyak orang yang naksir kamu, nak, yang perempuan yang cantik-cantik, yang soleha banyak, ya. Kita tanamkan seperti itu anak-anak kita. Lalu apalagi? Terus supaya apa, Bu? Ayo. Terus supaya hidup kita enak. Terus apa lagi? Ya, terus dan terus. Nah, bahagianya di mana anak-anak kita, Bapak Ibu? Ya, kita ciptakan seperti ini. Sekarang kebahagiaan anak-anak kita di mana? Kita tanamkan sejak kecil anak-anak kita. Kita masukkan ke dalam sekolah anak-anak kita, tujuannya hanya untuk mengejar rezeki. Betul nggak, Bapak Ibu? Kita tanamkan pikiran dalam pikiran anak-anak kita supaya anak-anak kita bisa mendapatkan mobil mewah. Bagaimana dengan cara belajar? Kasihan anak-anak kita, Bapak Ibu. Anak-anak kita tertekan batinnya. Anak-anak kita terpotong waktunya. Tidak ada kebahagiaan buat anak-anak kita, Bapak Ibu. Karena apa? Yang kita suruh anak-anak kita belajar rajin supaya apa? Bisa mendapatkan rezeki yang banyak, Bapak Ibu. Jahat gak kita? Jahat gak kita sama anak-anak kita, Bapak Ibu? Ya. Kita masuk ke sesi yang selanjutnya sekarang. Ya, biar Bapak dan Ibu paham di sini. Di mana letak kebahagiaan? Kalau mau mendapatkan kupu-kupu, ya, kalau kita mau mendapatkan rezeki yang berlimpah, kalau kita mau mendapatkan harta yang berlimpah, kenapa kita tidak membangun taman? Kenapa kita harus mengejar kupu-kupu? Betul nggak? Sekarang pertanyaan saya, Bapak dan Ibu pengen nggak hidupnya enak? Pengen nggak? Jawab yang kompak, pengen nggak? Pengen. Terus apa? Nggak usah kita mondar-mandir kemana-mana, tapi apa? Customer kita datang sendiri, pengen nggak? Pengen banget. Pengen banget. Kadang-kadang kita promosi nggak nyangkut-nyangkut setiap hari, betul nggak? Ya, bagaimana caranya kita tanpa promosi, tapi apa? Datang sendiri customer kita, betul nggak?
Ya, pengennya kita apa? Kupu-kupunya datang, rezeki datang. Nggak perlu kita susah payah cari rezeki yang sampai dari pagi sampai malam. Kadang-kadang dari pagi berangkat pagi, pulang pagi juga. Dapatnya segitu-gitu aja, betul kan? Bukan yang bertambah, malah yang tambah apa? Amanahnya, betul kan? Halo, ya, itu. Karena apa? Selama ini yang kita sibukkan, kita hanya mencari rezeki, tidak membangun taman. Selama ini yang kita cari kupu-kupu, kita tidak membangun tamannya. Bagaimana caranya bisa mendatangkan kupu-kupu? Itu. Ini bahasa logika, Bu, ya. Itu, ya. Terus membangun taman. Caranya bagaimana membangun taman? Ya. Kita bangun taman dari kita nyangkul, ya, terus masukin bijinya, terus apa lagi? Nanti kita siramin, kita rawat, akhirnya tumbuh itu tangkainya. Tumbuh bunganya, ketika muncul bunga yang datang apa? Pasti kan? Pasti, ya, pasti. Ketika kita sudah membangun taman, ya, pasti yang datang ketika muncul bunga, pasti yang datang apa? Kupu-kupu. Pasti yang datang rezeki. Nggak susah payah kita mendapatkan rezeki, betul? Halo. Kadang-kadang orang giliran nggak punya uang, ya pusingnya 7 keliling, betul nggak? Dia nggak tenang hidupnya, itu. Nah, kalau sudah muncul kupu-kupunya, ya, kita sudah membuat taman, muncul kupu-kupunya datang sendiri. Perasaan apa yang muncul kepada kita, Bapak Ibu? Perasaannya apa? Ya, masih ada perasaan galau, gelisah, cemas, ada nggak? Kenapa? Karena kupu-kupunya datang sendiri, betul nggak? Kalau yang tadi kita belum punya taman, ya, kita belum punya taman, kita main kupu-kupu, kita khawatir kupu-kupu kita apa? Lepas. Karena kita apa? Mencari. Kalau ini datang sendiri, betul nggak? Kita satu, kita mainkan, satu hilang, yang lain datang. Nggak ada kekhawatiran dalam diri kita, Bapak Ibu, betul nggak? Rumah mewah nggak usah dijagain satpam. Kadang-kadang rumah mewah khawatir hidup kita. Khawatirnya dibobol orang. Kita customer banyak, khawatir diambil orang, betul nggak? Ya, oleh karena itu apa? Tenangkan diri kita sehingga kita bangun aja dulu tamannya. Ya. Ustaz, bagaimana caranya membangun taman kebahagiaan sehingga apa? Kupu-kupunya datang sendiri, rezekinya datang sendiri, ya. Contohnya siapa? Contohnya ada yang di sini, member magnet rezeki yang di sini, yang luar biasa, ya. Kalau saya lihat dia sudah membangun taman. Membangun taman apa? Sekali posting closing, sekali posting closing. Tanya Bu Yenti. Bu Yenti sekali posting closing. Alhamdulillah. Pengen nggak kita kayak begitu, Bu? Pengen nggak? Pengen, pengen banget. Kadang-kadang kita apa? Bikin status jagangan itu sampai saya upload, kan? Sampai orang melihatnya bosen, ya, itu. Padahal apa? Closing enggak, itu. Pengennya kita satu kita promosi tapi closing terus-terusan. Pengen nggak? Ya, makanya bangun taman dulu, ya. Tidak ada rasa khawatir. Yang kita lakukan selama ini mengejar kupu-kupu dan kita tidak punya taman, betul nggak? Yang selama ini kita kejar cari rezeki, tetapi bagaimana caranya kita mendatangkan rezeki kita nggak pernah. Kita tidak pernah membuat bagaimana caranya kita mendapatkan rezeki sehingga rezeki itu datang sendiri sama kita, betul nggak? Selama ini yang kita cari apa? Kupu. Kita tidak fokus dengan apa? Membangun tamannya, ya. Lalu apa lagi di sini? Ya, prinsip membangun taman kekayaan. Ya, kita harus punya prinsip bagaimana caranya kita membangun taman kekayaan tanpa susah payah. Itu Bapak Ibu. Ya, saya terus terang Bapak Ibu. Saya bisa memberangkatkan jamaah kami berangkat umroh. Saya tidak punya cita-cita untuk menjadi travel. Saya tidak punya cita-cita ya membuka kantor travel. Tetapi apa? Saya alhamdulillah Allah takdirkan saya bisa membimbing jamaah haji umroh
ya kan, bisa memotivasi mereka. Karena apa? Saya membangun taman itu, dan saya tidak mengejar ke sana kemari, enggak. Alhamdulillah. Kadang-kadang apa? Saya promosi sedikit, banyak orang yang tanya sama saya, Ustadz kapan mau berangkat? Kan Ustadz kapan mau berangkat? Gitu. Saya tidak pernah lari ke sana kemari, ya nyebarin brosur kemana-mana, enggak. Tapi apa? Bagaimana caranya kita membangun taman sehingga apa? Kubu-kubunya datang. Itu. Yang makanya apa? Prinsip kita saat ini bagaimana caranya kita membangun taman kekayaan, taman kebahagiaan. Gitu. Oke, kita masuk ke sini, ya. Kita masuk membangun taman kekayaan. Untuk membangun taman kebahagiaan atau taman kekayaan, yaitu kita harus fokus pada 3 hal, Bapak Ibu. Ini yang harus dicatat. Ini yang harus dicatat. Bagaimana caranya kita membangun taman kebahagiaan sehingga rezeki itu datang tanpa perlu kita cari susah payah. Rezeki itu datang sendiri. Fokus pada 3 hal ini. Yang pertama apa? Yang pertama di sini yaitu pikiran kita harus positif. Itu. Pikiran harus apa? Positif. Ya, pikiran kita nggak boleh negatif sama orang, Bapak Ibu. Ya, contohnya gini, ada orang datang pakai baju putih, pakai sarung, pakai peci hitam, datang ke rumah bawa map, yang ada di pikiran kita apa? Itu sembarangan. Betul nggak? Pikiran kita sudah negatif sama orang. Ternyata apa? Dia datang bawa undangan. Undangan apa? Pengajian dari masjid. Betul nggak? Yang dosa siapa? Kita. Gimana kita mau bangun taman kekayaan kalau pikiran kita sama orang suudzon terus? Kalau pikiran sama orang kita negatif terus, pikiran kita sama orang itu buruk sangka terus. Itu. Betul nggak? Ya. Itu. Ada orang nggak pernah datang ke rumah kita, tiba-tiba kok orang ini tumben datang. Assalamualaikum Bu, ada di rumah nggak Bu? Ada, saya ada perlu Bu. Terus pikiran kita, jangan pinjam duit. Soalnya tumben ini orang nggak pernah datang ke rumah, tiba-tiba kok ngapain silaturahim? Padahal dia datang bukan pinjam uang, ingin mengabarkan sesuatu. Oleh karena itu apa? Sebelum kita mendapatkan berita yang benar, jangan punya pikiran yang negatif dalam pikiran kita. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Ya. Makanya apa? Buang pikiran yang negatif, masukkan pikiran yang positif. Itu. Ngaji makan rezeki, jangan-jangan terpintain uang lagi. Enggak. Ya. Pokoknya apa? Ngaji, jangan punya pikiran yang negatif, harus punya pikiran yang positif, Bapak Ibu. Ya, ini salah satu kita membangun taman kebahagiaan kita, salah satu membangun taman kekayaan kita. Itu, ya. Pikiran harus positif. Setuju ya? Tetangga beli mobil baru, padahal dia kerja enggak. Pikiran kita negatif, jangan-jangan dia numpang lagi, jangan-jangan dia punya tuyul lagi, padahal kerja enggak. Itu nggak boleh kita seperti itu, betul nggak Bu? Ya, itu harus pikiran positif, yaitu apa? Oh, mungkin tetangga kita mungkin dapat proyek kali, makanya beli mobil baru. Itu jadi enak pikiran kita. Kalau pikiran kita negatif sama orang, hati kita panas terus, betul nggak? Pikiran kita jengkel terus sama orang, betul nggak? Makanya buang. Ini mumpung ini kita masih di bulan Sya'ban, masuk bulan Ramadan. Ini pembenahan diri kita sehingga kita masuk bulan suci Ramadan, jiwa kita sudah tertata. Gitu. Setuju? Saya merinding ini, ngaji ini merinding. Ya, ini ngaji buat diri saya, bukan buat ibu-ibu ini. Ini buat saya pribadi. Terus yang kedua, perasaan yang positif. Perasaan kita positif, Bapak Ibu. Nggak boleh kita punya perasaan itu apa negatif sama orang lain. Itu ya, perasaan yang positif. Nanti satu-satu kita akan bongkar di sini. Lalu yang kedua, motivasi niat spiritual yang positif. Motivasi kita, niat tujuan kita. Saya tanya Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Hadirnya kita di sini tujuan kita apa? Halo? Biar lunas utang Ustaz.
kan ada rezekinya. Biar dapat solusi, Ustaz, saya datang ke sini karena apa? Kayaknya hidup saya ini kayaknya nggak ini banget deh. Rezeki saya kayaknya kurang lancar deh. Betul nggak? Betul nggak? Sekarang pertanyaan saya, motivasi Bapak dan Ibu datang ke pengajian ini tujuannya apa? Ayo, cari ilmu kah? Atau mencari solusi karena banyak persoalan? Kalau bisa datang ke tempat magnet rezeki, jangan cari solusi. Jangan cari solusi, tetapi apa? Cari ilmunya Allah. Nanti ketika kita sudah niat mencari ilmu, tolabul ilmi, nanti rezeki Allah akan kasih. Betul nggak? Karena apa? Ini jaminan Allah. Ya, motivasinya jangan cari solusi. Ketika Bapak Ibu punya persoalan segudang, tiba-tiba datang di kajian ini, tiba-tiba hutangnya nggak lunas-lunas, yang disalahin kajiannya. Betul nggak? Betul nggak? Ya. Terus persoalannya nggak selesai-selesai, yang disalahin seminarnya. Bohong ini seminar magnet rezeki. Ngomongnya rezeki bisa melunasi apa? Hutang-hutang. Ternyata kok saya ikutin tidak lunas-lunas. Itu. Nanti kita bongkar. Ya. Makanya tujuannya kita di sini tolabul ilmi. Yang punya tujuan kurang baik saat ini sekarang benahin. Tujuan kita, niat kita tolabul ilmi, bukan cari solusi. Ya, itu yang pertama. Ya. Lalu 3 hal ini yang menjadi konsep dasar magnet rezeki. Ini harus kita pertahankan dalam kehidupan nyata kita, Bapak Ibu. Ya, itu. Pokoknya 3 hal ini yang akan membangun taman kebahagiaan kita, akan membangun taman kekayaan kita. Kalau 3 hal ini tidak kita lakukan dalam sehari-hari, mohon maaf sama sekali, nggak akan hidup kita akan bahagia, nggak akan hidup kita penuh kekayaan, rezeki berlimpah, nggak akan. Karena apa? Pikiran kita dihantui dengan pikiran negatif, suudon sama orang. Setiap kita masuk ke seminar-seminar atau kajian-kajian yang kita cari solusi dalam hidup kita. Padahal apa? Gampang. Ketika kita satu, kita praktekkan, kita jalankan, insya Allah. Nggak perlu kita ada orang ikut seminar ini, ikut kajian ini, ikut kajian ini. Nggak selesai juga persoalan, ikut lagi kajian ini. Tiba-tiba apa? Dia frustasi. Karena apa? Hutangnya nggak lunas-lunas, masih aja dikejar sama rentenir, masih aja dikejar sama apa? Dan kolektor. Akhirnya dia butuh, dia malas ngaji. Buat apa ngaji? Yang dosa siapa? Kita apa dia? Itu. Betul kan? Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, yuk kita benahi diri kita. Tujuan kita datang ke sini mencari ilmunya Allah, sehingga kita akan mendapatkan keajaiban-keajaiban yang Allah berikan kepada kita. Siap-siap keluar dari sini mendapatkan keajaiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita bahas satu lagi, yaitu pikiran yang positif. Pikiran memiliki kekuatan yang luar biasa. Pikiran kita jahat nggak, Bu? Tuh, halo. Pikiran bisa menyebabkan kita jatuh sakit nggak? Bisa nggak? Bisa ya. Orang punya pikiran berat, pikirannya tiba-tiba stroke. Banyak gak? Banyak ya. Karena pikiran kita itu apa? Kekuatan yang sangat luar biasa. Pikiran doa kan? Doa kita. Apa yang kita pikirkan biasanya terjadi dalam kehidupan nyata kita. Ya, oleh karena itu apa? Pikiran harus positif, gak boleh negatif. Ya, kalau pikiran kita negatif sama orang lain, insya Allah kehidupan kita pun negatif. Kehidupan kita pun negatif. Tapi kalau pikiran kita positif, insya Allah hidup kita pun positif. Nah, sekarang suudzon adalah salah satu perisai yang rezeki. Suudzon, buruk sangka sama orang. Ya, nggak boleh kita buruk sangka sama orang, Bapak Ibu. Ya, apalagi di dalam bulan Sya'ban mau memasuki bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini apa? Benar-benar kita memperbaiki diri,
kita buang sifat-sifat yang kurang baik dalam diri kita, sehingga kita mendapatkan pahala yang berlimpah di dalam bulan suci Ramadan. Itu betul kan? Ya, makanya bulan Ramadan ini bulan pendidikan buat kita Bapak Ibu. Persiapannya kapan? Saat ini, pembelajaran pembenahannya saat ini. Itu. Yang tadinya pikirannya suudzon terus sama tetangga, buang. Ya. Coba deh bayangkan, bapak dan ibu benar-benar coba ingat-ingat. Rezeki kok kurang lancar, kenapa? Kita sering suudzon. Bener nggak? Nah, makanya apa? Coba buang perisainya yang kayak gitu, dibuang dulu, insya Allah rezeki akan datang berlimpah. Itu. Ya, suudzon sama orang nggak boleh. Itu. Sama siapapun, sama suami juga nggak boleh. Suami nggak pulang-pulang, suudzon kita. Jangan-jangan nih, suami nggak pulang-pulang ternyata apa? Punya istri 2. Suudzon kita dikabul sama Allah. Pikiran negatif kita dikabul sama Allah. Pikiran kita doa nggak? Doa nggak Bu? Doa diaminkan sama malaikat, dicatat. Ustadz ini nggak pulang-pulang, kata istrinya 2. Tiba-tiba Allah kabulin, alhamdulillah suaminya nikah lagi. Yang rugi siapa? Kita apa suami kita? Ayo, kita sebagai perempuan, betul nggak? Karena apa? Pikiran kita suudzon negatif sama suami kita. Padahal suami kita susah payah cari rezeki buat kita. Kenapa dia nggak pulang? Mungkin dia kalau pulang dia butuh biaya banyak. Akhirnya dia menginap di rumah temannya, betul kan? Yang mungkin ada pekerjaan yang kurang selesai, yang kurang baik, akhirnya dia nginep dulu, nggak pulang-pulang. Mungkin nggak ngabarin, kenapa? Mungkin paketannya habis. Enak nggak? Tenang nggak pikiran kita? Tapi kalau pikiran kita semua nama suami nggak pulang-pulang, nggak ngabarin, jangan-jangan ini suami nih, jangan-jangan gelisah kita tidur, betul nggak? Itu. Oleh karena itu apa? Udah, pikiran kita harus positif terus Bapak Ibu, ya. Nah, saat suudzon kita akan kehilangan taman kebahagiaan kita. Saat kita suudzon akan hilang rezeki kita Bapak Ibu. Ya, makanya apa? Nggak boleh suudzon sama orang. Ya, itu. Terus apa lagi? Taman yang paling indah adalah husnudzon billah, berbaik sangka sama Allah. Ya, karena apa? Ana indah dhanni 'abdi wa ana ma'u idza dzakarani. Karena sesungguhnya aku menurut prasangka hambaku. Ya, jangan berdoa, ya Allah, saya lunasi ya Allah amanah-amanah kami ya Allah. Terus dalam hati kita bilang, dikabul nggak sih doanya? Dikabul nggak sih doanya? Betul nggak? Oh, nah, sering nggak kita begitu? Seringnya. Kira-kira dikabul nanti doa ya Allah, baru butuh banget ini. Kalau kita udah perasaan seperti itu sama Allah, yakin udah nggak akan dikabul sama Allah. Nggak akan dikabul sama Allah. Karena apa? Prasangka Allah itu sama dengan prasangka hamba. Ya, makanya sama Allah itu baik sangka terus. Kenapa sih Allah kasih musibah buat terus sama saya? Mungkin Allah ini lagi sayang sama saya. Allah lagi mau dekat sama saya. Karena apa? Orang yang dikasih musibah biasanya apa? Dia selalu banyak ngadu sama Allah, betul nggak? Betul nggak Bu? Ya, nanti giliran sudah tidak ada musibah atau ujian apa? Kita lupa sama Allah, betul nggak? Makanya apa? Saking gampangnya Allah, ketika Allah rindu dengan hambanya gampang. Kasih aja dia ujian, kasih aja dia musibah, akhirnya datang DP ke Allah, betul nggak? Bu, ya, ibu dikasih susah sama Allah, rezeki kurang lancar, amanahnya banyak, ya, terus dikejar-kejar debt collector. Yang kita lakukan apa? Ambil sajadah, tengah malam kita bangun, ambil sajadah, kita berwudu, kita sholat 2 rakaat, kita mohon ampun sama Allah, betul nggak? Biasanya ketika kita nggak dikejar-kejar debt collector, kita bangun tengah malam ngapain? Kencing doang. Terus kita masuk lagi ke dalam kamar, kita tidur, betul nggak? Karena kita nggak punya persoalan hidup, betul nggak? Tapi apa? Kita datangnya ke Allah
Karena kita punya persoalan, kita DP, kita mohon ampun sama Allah sampai nangis-nangis. Karena apa? Yang kita tangisin bukan dosa kita, yang kita tangisnya utang kita, betul kan? Betul nggak Bu? Oleh karena itu apa? Yang kita tangisin harusnya apa? Dosa-dosa kita dulu, ya. Itu. Dan saking gampangnya Allah melupakan hambanya. Allah paling gampang. Seorang hamba ketika Allah udah nggak mau dengar dia namanya, nggak mau dengar suaranya, gampang banget. Kasih aja kekayaan, kasih aja harta yang banyak. Akhirnya apa? Dia lupa sama Allah, betul kan? Lupa sama Allah. Itu. Ya, biasanya manusia seperti itu. Ketika dikasih musibah, ingat sama Allah. Ketika dikasih harta yang berlimpah, jauh dari Allah. Betul nggak? Oleh karena itu mau dapat musibah atau nikmat, tetap kita dekat sama Allah. Karena Allah yang bantu kita Bapak Ibu. Gak usah khawatir, ya. Hidup itu gak usah khawatir. Nih Bapak Ibu, Bapak percaya, saya jelaskan. 1 bulan kemarin saya terus terang nombokin jamaah umroh kurang lebih 35 juta. Ini saya, ya. Tapi saya waktu itu alhamdulillah, uang dari mana saya? Tapi alhamdulillah pikiran saya tenang, hati saya tenang, ada solusi. Akhirnya apa? Alhamdulillah jamaah kami berangkat semua. Walaupun kami rugi gak apa-apa. Yang penting jamaah berangkat. 35 juta kami. Itu. Ya, karena apa? Kredit yang ada di sana. Itu. Alhamdulillah. Setelah itu bukannya kita tambah panik, saya tambah tenang, tapi apa? Allah balikan itu uang lagi 35 juta. Alhamdulillah, tenang saya. Nggak ada rasa galau, nggak ada rasa khawatir. Itu, ya. Coba kalau kita panik, nggak akan dapat solusi Bapak Ibu. Ya. Semua yang datang dari Allah adalah nasib terbaik untuk kita. Bapak dan Ibu diciptakan sama Allah itu menjadi manusia terbaik di muka bumi ini. Cuman kita yang membuat nasib kita ini kurang baik, betul nggak? Kita banyak hutang, kita banyak amanah. Karena apa? Karena kelakuan kita, betul nggak? Kita memberanikan diri minjam uang di bank. Akhirnya apa? Kita nggak bisa bayar, dikejar-kejar sama debt collector, betul nggak? Makanya kalau ada debt collector, hadapi, nggak usah takut, ya, nggak usah takut, hadapin aja. Karena apa? Ini ulah kita, mobil kita hilang, terus rumah kita hilang, diambil sama bank. Yang salah siapa? Kita apa? Debt collector. Kita, kenapa kita ngutang? Betul kan? Terus kita apa? Usaha nggak maju-maju, kenapa? Kita pakai uang riba. Ya, makanya apa? Yang salah jangan salahkan Allah, salahkan diri kita. Allah sudah kasih nasib kita yang terbaik, cuman jenengan yang membuat nasib jenengan kurang baik. Gitu. Ya. Pikiran yang positif bisa kita lakukan diri sendiri. Mulai saat ini kita, Bapak Ibu, ya. Mulai saat ini Bapak Ibu harus bisa melakukan pikiran yang positif. Buang jauh-jauh pikiran yang negatif. Selama ini hidup kita kurang nyaman, rumah tangga kita kurang sakinah, mawaddah warahmah, karena pikiran kita selalu negatif sama suami kita, negatif sama istri kita. Akhirnya apa? Kita dalam rumah tangga kita selalu berantem. Nggak ada kebahagiaan dalam rumah tangga kita, Bapak Ibu. Itu, ya. Oleh karena itu apa? Mulai dari saat ini pikiran kita harus positif, jangan negatif. Ya, ini banyak banget ini. Ya, perasaan yang positif, ketenangan jiwa adalah perasaan yang positif. Ketenangan jiwa adalah perasaan yang positif. Ya, Bapak dan Ibu bisa tenang terhadap persoalan taman yang sebenarnya. Bapak dan Ibu, contohnya ada kemarin, mohon maaf saya nggak sebutkan namanya, Ustadz, istri saya mau bunuh diri. Ustadz, istri saya benar-benar mau bunuh diri. Saya bilang, tenangkan, pikiran tenangin, hati tenangin. Terus baca Yasin setiap hari, baca Waqiah, minta sama Allah, banyakin istighfar. Besoknya telepon lagi, Ustaz, istri saya mau bunuh diri lagi Ustaz. Saya nggak sebutin, ada.
Ya, saya nggak sebutin. Tetapi ini luar biasa. Ketika hatinya sudah mulai tenang, pikirannya tenang, jiwanya tenang, alhamdulillah keajaiban datang. Ini di WA saya ada, Bapak Ibu. Ustaz, semakin tenang saya. Ustaz, semakin tenang pikiran saya, Ustaz. Ternyata benar. Apa yang kita hadapi persoalan, ketika persoalan itu berat, begitu beratnya, menghadapinya kita tenang, pikiran kita tenang, jiwa kita tenang, alhamdulillah Allah kasih solusi buat kita. Ternyata Pak, ada solusi. Bapak ini dikasih solusi yang luar biasa sama Allah. Itu ya, makanya apa, Bapak Ibu ketika dilanda dengan musibah-musibah harus kita tenang. Jantung nggak boleh berdebar, Bapak Ibu. Dalam magnet rezeki nggak boleh deg-degan. Pernah nggak kita deg-degan? Pernah nggak? Nggak boleh kita deg-degan. Kalau deg-degan tanda taman itu hilang, rezeki pun hilang. Contohnya, debt collector datang, deg-degan nggak kita? Deg-degan nggak? Bu, nggak boleh kita deg-degan. Debt collector datang, tenang. Kalau deg-degan, hati-hati, mobilnya hilang. Karena apa? Mobilnya mau diambil sama debt collector. Ya, kalau utangnya banyak, debt collector datang, tenangin pikiran kita, tenangin jiwa kita, hadapi dengan tenang. Bismillah, Bismillah ya Allah, tenangkan diri saya, pikiran saya mau menghadapi debt collector itu ya Allah. Mukanya serem banget itu ya Allah. Tenangin dulu, ya. Ketika datang debt collector, Assalamualaikum. Kan biasanya kasar dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Silakan masuk. Mau minum apa Pak? Enak kan? Mau susu, mau kopi Pak? Silakan duduk Pak. Dari mana Pak? Saya mau lagi. Tenangin, jangan terpancing emosi kita. Ya, biasanya apa? Debt collector itu mancing emosi kita, betul kan? Sehingga kita keluar emosi kita, solusi nggak dapat. Tapi kalau kita tenang, pembawaan kita tenang, bahasa kita santun sama mereka, insya Allah dia pun akan lembut sama kita, Bapak Ibu. Buktiin besok. Ya, kalau dikira sama debt collector. Ya, tapi mudah-mudahan di sini nggak ada yang dikejar-kejar ya. Itu ya. Nah, tenangin aja. Bagaimana caranya tetap tenang? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Berzikir sama Allah, beristighfar sama Allah, berzikir sama Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, zikir, ya Allah, istighfar, subhanallah, subhanallah. Kita berzikir sama Allah supaya hati kita tenang. Kadang-kadang hati kita gelisah, kamu. Makanya ketika gelisah apa? Perbanyak kita mengingat Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir, mengingat Allah, hati kita pun akan tenang. Gak punya duit, tenang. Zikir aja yang banyak. Betul kan? Wow. Ya, belum masak, tenang. Zikir yang banyak. Ya kan? Beras belum datang, tenang. Pikiran kita zikir yang banyak. Bu, ini benar loh. Ini terus terang. Ini saya kalau kajian kayak gini kurang nyaman ya. Biasanya saya berdiri. Nah, ini saya contohkan. Saya waktu diusir dari kontrakan, tanya istri saya, saksi hidup ini istri saya. Saya di Depok, ya Allah luar biasa Bapak Ibu. Nangis saya pulang. Saya lihat istri saya diusir, ya diusir apa yang punya kontrakan Bapak Ibu. Ketika saya diusir, saya ngontrak lagi, itu belum bayar, ya karena telat gaji saya 1 hari. Yang punya kontrakan ini ngomel-ngomel, harus sekarang harus bayar. Kalau nggak bayar, keluar dari rumah ini. Akhirnya apa? Saya lagi kerja, istri saya diusir. Perasaannya bagaimana? Perasaan saya terus terang sakit, perasaan saya dongkol. Ya, cuman beda sehari, masa gak punya perasaan ini orang? Pikiran saya, ya Allah jahat banget ini manusia. Akhirnya diusir istri saya, ditampung sama orang. Nah tiba-tiba ujung-ujung Bapak Ibu, saya keluar, ya mengundurkan diri dari Astra. Saya kerja di Astra dulu, ya saya mengundurkan diri. Tiba-tiba apa? Anak saya masih kecil, ini yang kecil ini masih kecil, ya masih umur kurang lebih 6 bulanan, butuh susu.
butuh susu, beras habis, ya Allah menderita banget itu benar, ya kan? Waktu di Depok Bapak Ibu, sebelum ketemu Ustaz Nas ini, saya di Depok, di Cinere, di Gandul, tanya di sana, Ustaz Ujin kenal semua. Ya, saya di sana ngontrak, ketika ngontrak nggak punya beras, saya lagi tidur, saya daftar Gojek Bu, daftar jadi Gojek, ya, daftar jadi Gojek. Saya biasanya kalau berangkat itu siang, istri saya khawatir, beras nggak punya, minyak nggak punya, susu anak nggak punya, uang apalagi, wah pokoknya lengkap penderitaan. Istri saya bilang sama saya, Bi, bangun kek, cari uang, cari pinjaman kemana kak? Namanya istri wajar toh, gelisah. Ketika nggak punya uang, nggak punya beras, gelisah nggak Bu? Panik nggak? Panik banget. Istri saya panik, wajar, hal yang wajar manusiawi. Saya dibangunin, saya bilang sama istri saya, tenang, ada Allah. Istri saya nggak percaya. Saya bilang ada Allah. Saya tidur lagi, dibangunin sama istri saya, sampai kesel ditemukin kan? Iya, tanya istri saya, ditemukin saya sama istri saya, ditemukin, bangun lagi, cari uang pokoknya sekarang. Saya nggak mau tahu kalau misalkan hari ini nggak dapat uang, saya mau pulang ke Jawa. Tuh, luar biasa. Tanya itu tuh orangnya. Tiba-tiba ujung-ujung Bapak Ibu, saya bilang, saya bangun, saya nggak ngomel istri saya seperti itu. Karena apa? Hal yang wajar menjadi seorang istri panik seperti itu, betul nggak? Kita nauin, saya bangun, saya bilang, tenang, ada Allah, istighfar yang banyak, saya bilang. Terus saya tidur lagi. Tambah jengkel istri saya. Kalau begitu udah siap-siap, masukin baju ke ituan, ke tas. Saya mau pulang ke Jawa. Terus saya bangun. Ketika dia mau bilang pulang ke Jawa, saya bangun. Saya tenangin, bukannya saya cari duit, tapi saya tenangin supaya hati istri saya tenang, istighfar yang banyak. Ketika tenang, ujung-ujung Bapak Ibu, ini demi Allah, ujung-ujung datang orang dari depan rumah itu, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa? Yang nyambut istri saya. Ada apa Pak? Enggak, Ustaz gimana? Ustaz lagi tidur. Ini ada bingkisan sedikit. Giliran bawa masuk, istri saya lihat ada beras, ada minyak, ada uang, ada supermi, ada gula di situ. Istri saya langsung datang ke depan saya, sujud syukur, nangis Bapak Ibu. Saya bingung, istri saya kok nangis, kenapa ini? Saya bilang, kenapa nangis? Ini dia, Allah benar tahu apa seorang hamba ketika butuh Allah tak. Langsung istri saya sampai sekarang percaya, ketika kita nggak punya uang, tenang Bapak Ibu, nggak usah khawatir. Tanya istri saya pengalaman itu. Ya, makanya apa? Bapak Ibu, ini terus terang, ya. Hal-hal yang seperti ini kita alami terus, betul. Sering kita alami, betul nggak Bu? Ya, bahkan pernah kita alami. Akhirnya saya bertemu dengan Ustaz Nas. Saya ditarik, ya alhamdulillah saya ngajar, nggak pernah namanya saya kekurangan makan Bapak Ibu di sana. Saya makan sama anak-anak santri di sana. Alhamdulillah senang anak-anak santri di sana. Saya dianggap orang tua mereka. Ada apa-apa ngadu sama istri saya, Umi begini, Umi itu. Akhirnya kami akrab sama anak-anak. Sampai sekarang anak-anak itu apa? Nyariin saya, Ustaz di mana? Kalau bisa saya pengen ikut Ustaz. Karena dia itu. Ya, makanya saya ada satu grup, yaitu apa? Masih satu grup di guru PKR. Khairul Razikin, saya satu grup ini masih ada. Di seluruh guru-gurunya saya masukkan ke dalam grup itu. Ya, tenangkan diri kita Bapak Ibu. Hanya dengan mengingat Allah, maka hati kita menjadi tentram. Perasaan yang positif hanya bisa kita dapatkan dengan ibadah. Harus dengan bantuan Allah. Siapa lagi kalau bukan Allah yang bantu kita Bapak Ibu? Persoalan kita banyak, hutang kita numpuk, anak-anak kita nakal, kita ngadu sama Allah. Udah gak usah ngadu sama manusia. Kita gak punya uang, kita punya banyak hutang, gak usah ngadu sama manusia. Yang mengakibatkan kalau kita ngadu sama manusia gak akan solusi, gak akan mendapatkan solusi. Yang ada apa? Mendapatkan cacian, hinaan. Tetapi sama Allah, kalau kita ngadu sama Allah, yakin Allah akan bantu kita Bapak Ibu. Oleh karena itu mulai saat ini, yuk sama-sama kita benahin diri kita dengan pikiran kita positif. Gitu.
Gak boleh pikiran kita negatif sama orang lain. Setuju? Kalau kita ingin mendapatkan keajaiban dari Allah, setuju Pak? Perasaan kita, pikiran kita harus positif sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perasaan yang positif, ibadah adalah taman yang paling indah. Ibadah adalah taman yang paling indah. Biasa sholat duha, biasa sholat tahajud, biasa sholat berjamaah. Ketika kita berjamaah, hati kita enak gak, tenang gak? Tentram gak Bu? Tentram. Apalagi sholat berjamaah sama suami, sama istri, ya, terus sama apa? Sama anak-anak kita. Indah gak kita? Indah gak Bu? Enak seperti itu. Ya, kejarlah ketenangan hati. Ya, kalau perasaan sudah positif, tenang, apa yang kita dapatkan? Bisnis ditipu. Bu, Pak, perasaan kita sudah tenang, jiwa kita tenang, bisnis kita ditipu orang, tenang nggak? Senyumin aja, ya. Bu, mobil hilang, motor hilang, perasaan kita gimana? Senyumin aja, ya. Suami diambil orang, senyumin, kan kita udah tenang, betul nggak? Tenang. Kalau tadi kemarin itu apa? Ada salah satu suami testimoni dari Cinere yang saya kirim di grup Magnet Rezeki, yang tadinya mau berpindah agama, akhirnya perasaan dia tenang, jiwanya tenang, akhirnya nggak gitu. Itu. Ya, saya kirim testimoni dari orang supaya apa? Bisa meningkatkan semangat ibu untuk apa? Bisa mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Motor hilang, tenang, nggak usah panik. Ya, saya bilang sama istri saya. Ya, makanya apa? Istri saya orang panikan. Saya bilang sama istri saya, jangan panik. Ada apa-apa nggak usah panik. Ya, makanya tenang. Tadi terus terang datang dari rumah ke sini lupa bawa helm, istri saya panik. Saya bilang tenang aja udah, ya kan? Ya kan, polisi kita banyak yang kenal, ya kan, tenang aja. Itu akhirnya apa? Sampai di sini, ya itu. Tenang, dia bingung. Nanti minjem sama siapa ya? Nanti minjem sama siapa ya? Panik. Saya bilang tenang, sampai. Alhamdulillah sampai nggak? Sampai. Itu makanya tenang, nggak boleh panik. Itu ya. Rumah kebakaran, tenang, senyum, ya itu, ya. Maka kalau kita misalnya dikabarin kita sama orang, Pak rumahnya kebakaran, wow, keren. Bisa nggak begitu? Bisa nggak? Makanya apa? Ya, di ilmu Magnet Rezeki salah satunya yaitu bisa menenangkan diri dulu, baru dapat solusi. Kenapa saya bilang ketika dapat kebakaran berita yang kurang baik kita bilang wow keren? Kenapa? Supaya menenangin diri kita. Bu, suaminya diambil orang. Wow keren. Ya, tenangin dulu diri kita. Sehingga apa? Diri kita tenang ketika kita bisa mengeluarkan kata-kata wow keren. Diri kita tenang. Ditabrak orang dari belakang mobil kita. Bu, wow keren. Rezekimu. Contohnya apa? Pak Tamrin, Pak Haji Tamrin, seorang pengacara Bapak Ibu, ya, dia seorang pengacara. Yang mana pengacara ini apa? Gampang cari uang, ATM berjalan dia. Ketika dia ditabrak orang dari belakang, Pak Haji Tamrin ada di seminar Ustadz Nasya di THMR biasanya, itu ditabrak dari belakang. Apa Pak Tamrin bilang? Wow, keren, ini bungkusan permen, ya. Berarti bungkusan permennya gede, berarti isinya gede, ya. Makanya tenangin dirinya. Pak Tamrin gak marah. Biasanya seorang pengacara ketika ditabrak dari belakang, yang salah kan biasanya yang nabrak. Ini jadi duit kalau pengacara, betul? Dilaporin begini jadi duit. Tetapi Pak Tamrin enggak, mengatakan, wow keren, apa yang didapatkan keajaibannya. Pak Tamrin gak marah, Pak Tamrin gak jengkel. Akhirnya dilihat di belakang anak seorang pemuda ini bingung, kok bapak ini nggak marah ya? Suruh bayar. Ya udah mas, saya yang salah, mas yang benar kok. Kenapa? Saya salah ngerem mendadak. Mas akhirnya apa? Nabrak saya. Mas silakan pulang, nggak apa-apa. Bengong anak pemuda ini.
kok orang ini nggak marah? Pak, nanti ganti saya ganti, nggak usah. Saya yang salah, kamu yang benar. Nah, inilah prinsip magnet rezeki. Ketika kita punya persoalan, jangan benarkan diri kita, tetapi salahkan diri kita. Baru orang lain benar. Biasanya kita menganggap diri kita benar, orang lain salah. Akhirnya nggak dapat solusi dalam hidup kita. Betul nggak? Kita berantem dalam rumah tangga, yang coba deh bilang deh sama suami kita, Pak, padahal kita yang salah, kita yang benar. Bilang sama suami kita, Pak, ya udah deh, papa yang benar, mama yang salah. Terus si suami bilang, biasanya seorang suami egonya kan luar biasa, betul nggak Bu? Betul nggak? Ngaku salah dia nggak mau, suami maunya benar, betul nggak? Nah, tapi kalau jadi suami merasa dirinya salah walaupun benar, suami itu luar biasa. Enggak mah, papa yang salah loh, mama yang benar. Kata istrinya, enggak, papa benar, mama yang salah. Terus yang salah siapa dong? Ya, yang salah ya kita semua, yang benar Allah. Indah nggak hidup begitu? Indah nggak? Yang tadinya mau berantem nggak jadi berantem. Ya, makanya apa? Senyumin diri kita, tenangkan. Ya, rumah kebakaran tenang aja, udah kayak di mana kemarin itu, di mana depo Pertamina kebakaran kan panik semua itu. Ya, jangan panik, udah tenang aja. Kalau Allah mau ambil ya ambil, udah. Ya, itu. Karena apa? Udah jatahnya kita diambil sama Allah, udah apa ya? Betul kan? Ya, itu. Dan lain-lain segalanya. Ya, itu ya. Kekayaan bukanlah kaya harta, kekayaan sebenarnya adalah kaya hati, Bapak Ibu. Ya, kaya harta kalau perasaan jiwa kita nggak tenang percuma. Tapi kalau kita kaya hati, pengennya apa? Kaya hati, kaya harta, kaya segala-galanya. Pengen nggak Bu? Pengen ya. Makanya apa? Kalau kaya harta percuma, kalau kaya hati nggak ada. Ya, makanya apa? Kita cukup sederhana, tapi kita punya kaya hati. Gitu, ya. Ini, ya. Kita terus, Bapak Ibu. Ini jam berapa nih? Jam 10:30. Ini motivasi yang positif. Motivasi adalah niat lahir dari nilai spiritual. Ya, dalam magnet rezeki adalah spiritual meter. Ada spiritual meter. Nanti dibahas di dalam seminar-seminar Ustaz Nas. Ya, bisa menjaga spiritual meter tetap pada zona plus, itulah taman yang paling indah. Zona plus bagaimana sih? Makanya ikuti seminar-seminar magnet rezeki akan mendapatkan ilmu speedometer. Ya, itu ada nanti ilmunya di situ. Prinsip ekonomi kapitalis menjauhkan kita dari taman zona minus. Tahu kapitalis Bu? Tahu nggak? Ya, itu ya. Terus apalagi prinsip ekonomi Islam, fokus dalam memuliakan dan membahagiakan orang lain. Fokus kita membahagiakan, memuliakan orang lain di sekitar kita. Istri kita, suami kita, orang lain bukan orang lain, mertua kita bahagiakan dia semua. Insya Allah rezeki kita pun akan berlimpah. Itu. Terus apalagi? Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, motivasi, perasaan yang positif, pikiran yang positif, 3 hal ini harus kita tumbuhkan, harus kita tanamkan dalam diri kita, sehingga kita mendapatkan keajaiban-keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangun taman kekayaan yaitu kejar 3 hal tadi, yaitu zikir. Kita adalah membawa kita menuju taman kebahagiaan. Subhanallah, segalanya indah dari Allah. Ya, itu. Terus apalagi? Alhamdulillah, bersyukur, tenang. Allahu Akbar, kita berzikir sama Allah. Ajarkan anak kita bukan hanya menjadi anak-anak pintar, tapi menjadi anak ajaib. Bagaimana anak ajaib? Yaitu anak yang memiliki taman kebahagiaan, Bapak Ibu. Jangan jadikan anak-anak kita harus belajar supaya pintar. Nanti giliran nggak pintar kita kecewa sama anak kita, betul nggak? Ya, itu. Ya, taman adalah sumber keajaiban Bapak Ibu. Ya, taman kita adalah sumber keajaiban. Ya, oleh karena itu tadi 3 hal itu fokus pada itu. Ya, terus kita masuk satu lagi ini materi yaitu perisai rezeki Bapak Ibu. Sekarang saya tanya Bapak Ibu di sini, perisai rezeki persoalan kita sekarang banyak nggak?
Ada yang nggak punya persoalan di sini? Banyak ya, kita datang pasti bawa persoalan, betul nggak Bu? Ya, segudang persoalan. Ada yang utangnya banyak, anaknya begini, suaminya begini, betul nggak? Ya, persoalan kita apa sih? Kenapa kok utang nggak lunas-lunas? Itu pasti, betul nggak? Bu, ada yang punya utang nggak di sini? Hah? Ya, utangnya banyak, tapi kok nggak lunas-lunas, kenapa sih? Terus apa lagi? Kenapa kok utangnya dibayar orang? Kita ngutangin orang. Kadang-kadang kita nagih sama orang yang kita tagih malah galakan dia, betul nggak? Banyak kamu. Ya kita tolong dia nih, Pak, utangin saya lah berapa? 2 juta. Oke, nanti 2 bulan saya bayar. Oke. 2 bulan berlanjut, 3 bulan berlanjut, 4 bulan kita tagih. Ngomel dia. Nanti nagih-nagih mulu, betul nggak? Ya, yang ngutang dia, yang galak dia. Itu. Bagaimana caranya kita supaya apa? Orang yang ngutang sama kita tanpa perlu kita tagih, dia bayar sendiri orang ini. Ya, itu. Terus apalagi di sini, kenapa keluarga nggak harmonis? Kenapa keluarga kok kayaknya hidup kita di dalam rumah tangga kok kayaknya berantem terus, nggak harmonis? Ya, sama anak-anak begitu. Terus apalagi kenapa penyakit nggak sembuh-sembuh? Kita datang ke sana, berobat ke sini, berobat ke sini nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Ya, di sini. Nah terus apalagi kenapa udah lamar pekerjaan di mana-mana tapi nggak diterima? Kita belajar, kita nyari pekerjaan sana sini nggak diterima-terima juga. Ya, konsep dalam Islam kita semua dapat rezeki berlimpah ruah. Kapan Bu? Sekarang. Mana rezekinya? Halo? Bisa buktiin nggak? Bapak dan Ibu hari ini dapat rezeki. Duduk diam, rezeki datang. Bisa buktiin? Mana? Senin. Senin ya. Selain Senin apa lagi? Ilmu. Apa? Dapat komunitas yang positif. Apa lagi? Ada lagi nggak? Nafas kita. Ini yang gratis setiap hari Allah kasih sama kita. Per detik kita dikasih nafas, oksigen sama Allah. Rezeki kan? Duduk diam, rezeki datang. Duduknya saja kita dapat rezeki, apalagi kita bergerak. Semakin dahsyat kita. Ya, itu. Makanya saya duduk aja, saya di rumah dapat rezeki. Apalagi saya bergerak. Tanya Pak John yang sering ngikutin saya kemana-mana. Alhamdulillah, kalau saya udah keluar, alhamdulillah pasti dapat rezeki. Dan dia juga dapat rezeki karena ngikutin saya. Itu, ya. Saya duduknya dapat rezeki, apalagi kita bekerja, berusaha, berbisnis, lebih dahsyat lagi. Contohnya siapa lagi? Yang apa duduk diam rezeki datang? Contohnya Bu Sri. Ya, Bu Sri ini apa? Duduknya ini dapat rezeki, apalagi dia bekerja, dia bisnis. Alhamdulillah dapat rezeki dia. Ya, dapat rezeki, bisa buka apa namanya? Buka perlengkapan haji dan umroh itu. Ya, itu dapat rezeki. Itu duduknya aja. Makanya magnet rezeki, duduknya aja dapat rezeki, apalagi keluar, apalagi bergerak. Lebih dahsyat lagi rezeki yang akan kita dapatkan. Itu. Tetapi harus memakai 3 hal tadi Bapak Ibu. Yaitu apa? Pikiran positif, perasaan positif, motivasi positif. Itu 3 tadi, ya. Nafas kita yaitu rezeki kita. Perkenalkan, nama saya Ibu Astrin, saya dari Purworejo. Setelah kajian mana kemudian gimana pendapatnya? Yang saya rasakan, saya benar-benar sekarang ini merasakan mendapatkan rezeki yang luar biasa, yaitu saya merasakan batin saya tuh tenang banget, rasanya tuh nyaman, tenang gitu. Karena saya ini tahu sekarang bahwa kajian magnet rezeki itu adalah bagaimana kita ingin lebih tahu dalam tentang ilmunya Allah. Jadi saya merasakan kalau kita nanti sudah tahu dan kita mempraktekkan dari apa yang tadi sudah kita dapatkan di kajian ini, insya Allah nanti kita akan mendapatkan solusi langsung dari Allah atas segala persoalan yang sekarang sedang kita hadapi. Seperti itu yang membuat saya tenang, itu seperti itu yang saya rasakan. Sudah berapa kali ikut kajian mana? Ini saya ikut yang kedua kali. Ya, yang kedua kali. Mendapatkan keajaiban. Masya Allah, yang saya rasakan keajaiban ada di anak saya.
ya, karena saya tuh waktu itu mencari sekolahan untuk anak saya lanjut ke MA, karena anak saya sekarang lanjut SMP, MTS, terus sekarang ingin untuk yang ke MA. Saya waktu itu bingung banget mau kemana, karena memang di luar sana banyak pilihan, tapi saya ingin anak saya tuh mendapatkan ilmu yang tepat. Saya sih sebenarnya tidak begitu besok mau jadi apa terserah Allah, tapi saya ingin anak saya itu sependapat dengan saya bahwa yang penting itu seperti tadi yang dikatakan Ustadz, kita membangun taman. Saya ingin anak saya punya jiwa untuk membangun taman, tidak hanya nantinya dia mengejar kupu-kupu. Maka dari itu waktu itu saya langsung dapat informasi kalau pondok pesantren Khairul Rozikin itu ada pembukaan untuk MTS dan MA. Nah dari situ saya berniat sekali untuk mendaftarkan. Waktu itu anak saya kurang istilahnya kurang optimis untuk bisa masuk sana, tapi karena saya seorang ibu melihat anak yang kurang optimis, saya jadi kayak ke bawah, tapi saya tenangkan dulu, terus kemudian saya mencoba untuk garpu kala atau istilahnya berkomunikasi langsung dengan Allah lewat Al-Quran, dan saat itu saya mendapatkan satu ayat, tapi maaf ayatnya saya lupa, tetapi waktu itu saya amalkan terus ayatnya, saya pikirkan terus setiap habis sholat, dan alhamdulillah Allah anak saya diterima di MA Khairul Rozikin. Masya Allah, tahun depan sudah mulai. Alhamdulillah banget, ini menurut saya ini adalah magnet rezeki untuk saya, luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeti, alamat Jelok Al-Hussein. Alhamdulillah sekali saya bisa ikut kajian hari ini, magnet rezeki. Kalau menurut Ibu, kajian hari ini mendapatkan apa? Untuk kajian hari ini, insya Allah luar biasa, karena dengan kajian hari ini hati saya menjadi lebih tenang, apalagi untuk menyambut bulan Ramadan, untuk persiapan dari diri sendiri ini untuk menjaga ketenangan hati dan bisa menyambut bulan Ramadan dengan maksimal, juga bisa memohon ampunan kepada Allah sebelumnya, dan juga bisa mendapatkan keajaiban yang dari Allah SWT. Sudah berapa kali mengikuti kajian hari ini? Kalau mengikuti kajian ini, alhamdulillah sudah lumayan rutin, sudah ada 5 kalian. Saya kalau ada kajian magnet rezeki selalu mengikuti Ustadz Uji seperti itu, sehingga saya karena ingin belajar mengenai lebih dalam mengenai ilmu magnet rezeki ini. Gitu. Mungkin manfaat apa sih Bu yang dirasakan kok sampai sering ikut? Yang pertama yaitu ketenangan jiwa, kemudian untuk keluarga juga lebih tenang, lebih harmonis, dan alhamdulillah karena saya juga punya bisnis, semakin kesini bisnis semakin lancar, alhamdulillah setiap ada closing-nya betul-betul. Ini juga belum pergi dari sini atau belum meninggalkan masjid ini, alhamdulillah saya sudah dapat closing-nya ini baru saja. Alhamdulillah langsung sudah ada pembeli yang membeli dagangan saya seperti itu. Ini salah satu keajaiban yang baru saya dapatkan, langsung mendapatkan keajaiban seperti itu. Ya, alhamdulillah sekali. Harapannya seperti apa Bu? Harapannya semoga kajian magnet rezeki di Projo semakin rutin diadakan, minimal 1 bulan sekali atau berapa minggu sekali, biar nanti di Projo pengamal-pengamal magnet rezeki menjadi lebih banyak lagi, menjadikan Projo menjadi lebih ajaib lagi. Nah seperti itu harapannya, seperti itu. Terima kasih sekali. Sama-sama. Apa itu magnet rezeki? Satu sama berhubung. Apa itu magnet rezeki? Satu